Indonesia ini belum siap jadi negara maju. Kenapa? Kita lihat ya, baru aja punya kereta cepat, sebanyak 6 bantal kereta cepat terus dicuri penumpang. Dari CCTV data penumpang udah dikantongin sih, dan bentar lagi bakal ditindaklanjutin. Belum lagi banyak banget yang nyolongin besi-besi, kabel listrik, baut jembatan. Spion mobil aku bulan lalu aja dicuri kanan kiri. Indonesia tembak you. Ngapa pula? Netizen Indonesia ni nggak suka fakta. Kalaupun ya itu fakta, mereka tutup mata. Ekonomi Malaysia bakal akan menjadi seperti negara maju. Negara Indonesia masih belum siap menjadi negara maju, sedangkan negara jiran kita malah tambah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di kesempatan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video banyak tiktoker yang kecewa dengan kereta cepat ini, geng. Kenapa? Kereta cepat udah wujud, geng. Tapi yang disayangkan, bantal-bantal dari kereta cepat itu dicuri oleh warga Indonesia sendiri. Kayaknya negara Indonesia ini belum siap untuk menjadi negara maju nih, geng. Kata TikToker ini, bukan kata Ikinya. Kalau kata Ikinya, nanti Ikinya kena hujat juga daripada netizen Konoha. Kayak gitu ya, geng ya. Karena netizen Konoha itu gak suka fakta. Meskipun itu fakta, mereka akan tutup mata. Kayak gitu ya, geng ya. Indonesia tidak siap menjadi negara maju, tapi Malaysia makin maju nih, geng. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Tapi sebelum kita tengok, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kita cari kepalanya dulu. Nak tunjuk depan kereta api tu macam mana. I dekat stesen kereta api Jakarta nak cuba naik train cepat kat sini. Kereta api cepat. Nama dia Whoosh. Ingatkan roti boy, rupanya roti O. Dekat sini ruang VIP yang mana naik first class boleh tunggu dekat sini. So dia ada minuman. Lepas tu ada tunjuk timing dia nak berlepas tu kan. Dia ada toilet dekat sini. Toilet wanita. Itu dia. Excited sikit nak cuba naik kereta api cepat ni. Bagus lah, ruangan solat pun ada juga kat sini. Ramai gila orang. Saya dengar orang cakap kita cari kepalanya dulu. Nak tunjuk depan kereta api tu macam mana. Kepala kereta api. Train dah sampai stesen Halim. Nampak tak tu? Halim ke Tegaluar. Ni ramai-ramai ambil gambar kat sini. Dia lah rupa depan kereta api tu. Kursi nombor berapa? Okey. Luas kan? Boleh ke gantung tengok ais? Juga dapat roti kosong orange. Ini orang Malaysia ya, saat ini bulan ke Indonesia gitu. Dilarang berbaring. No sleeping. Risiko mencubit tangan. Dah sampai Tegaluar. Kemudian kereta cepat ini di luar negeri heboh sekali. Itu Malaysia menjadi berita besar bahwa Indonesia punya kereta cepat ini. Kemarin dulu kan di uji coba. Itu uji coba ini menjadi berita besar di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam. Jadi bintang sekali karena ini kan memang negara pertama yang punya kereta cepat di Asia Tenggara. Saya kira banyak proyek besar. Dulu Tugu Monas juga begitu, ketika dibangun dianggap Bung Karno megalomanial, tapi kan kemudian juga orang bisa menerima Taman Mini Indonesia Indah juga sampai demo berbulan-bulan, tapi akhirnya juga menjadi proyek besar. Rasanya semua proyek besar kok pasti menimbulkan kontroversi. Tahu nggak?
Kata aku ya, Indonesia ini belum siap jadi negara maju. Kenapa? Kita lihat ya, baru aja punya kereta cepat, sebanyak 6 bantal kereta cepat TUS dicuri penumpang. Dari CCTV data penumpang udah dikantongin sih, dan bentar lagi bakal ditindaklanjutin. Belum lagi banyak banget yang nyolongin besi-besi, kabel listrik, baut jembatan. Spion mobil aku bulan lalu aja dicuri kanan kiri. Apalagi coba sebutin deh. Jadi rakyat ini teriak-teriak pemerintah banyak mencuri duit rakyat, banyak korupsi, tapi rakyatnya sendiri juga banyak yang suka mencuri. Kayak gini siapa yang mau disalahin? Penegak hukumnya lah. Liatin aja, kasus gede yang bunuh pacar sampai dilindes dan akhirnya meninggal aja dibebaskan. Ada lagi kasus pemerkosaan, korbannya suruh tangkap pelaku sendiri. Aku sebagai rakyat Indonesia jujur sedih ya lihat keadaan seperti ini. Pemerintah banyak ketahuan korupsi, rakyat suka mencuri, penegak hukumnya bisa dinegosiasi. Pusing gak sih? Jadi emang kualitas orangnya yang bermasalah. Kalau kata aku, nomor 1 yang harus dibenerin penegak hukumnya dulu. Jadi semua orang takut kalau mau nggak bener. Bantal canggih kereta cepat Indonesia yang wush tuh dicuri. Malingnya tuh terdeteksi di CCTV. Kalau Kak Batam, kursi-kursi fasilitas umum Kak pinggir jalan tuh pun dicuri. CBC dia tuh ya? Kalau di Singapura, vending mesin dia tuh dicuri juga? Tidak. Oh tidak. Biasa dia kan vending mesin isi dia buah, sayur ataupun minuman. Kali ini di Singapura, vending mesin dia isi dia emas. Tak hilang pun dicuri. Kau janganlah bandingkan Indonesia dengan Singapura, Mirol. Kalau Indonesia sama Malaysia? Kalau Petronas sama Pertamina boleh tak dibandingkan? Kalau Pertamina rugi terus, kalau Petronas untung terus. Kau kena serang netizen Indonesia nanti Mbak Yu. Ngapa pula? Netizen Indonesia nih nggak suka fakta. Kalaupun ya itu fakta, mereka tutup mata. Miris sekali negara kita ya geng ya. Udah mau kelihatan mau maju, udah dibicarakan kereta cepat juga geng ya. Tapi sayangnya mentaliti rakyatnya yang suka mencuri. Aduh, bantal kayak gitu aja bisa dicuri, buat apa coba gitu ya. Pelik juga lah nih apa orang-orang Indonesia, bantal kayak gitu bisa dicuri, buat apa kayak gitu ya. Mungkin nanti akan dilelong ataupun dijual kayak gitu ya di museum kayak gitu ya. Dan bukan cuma kursi-kursi kayak gitu aja, besi, baut dan segala macam itu spion. Spion kalau di sini apa itu? Signal untuk untuk melihat kayak gini tuh geng ya, di Malaysia itu untuk cermin kayak gitu ya, cermin kiri kanan itu dicuri juga. Waduh, memang belum siap negara Indonesia untuk menjadi negara maju. Mentaliti rakyat Indonesia harus berubah, harus diubah pokoknya lah. Jangan mentaliti seperti itu bila ingin dijuluki negara maju kayak gitu ya. Dan benar sekali apa kata abangnya, netizen Konoha ini ya, gak mau dengan fakta. Meskipun fakta, mereka selalu tutup mata kayak gitu ya geng. Ya namanya juga netizen Indonesia gak suka yang fakta. Nah kalau tentang kebencian dan tentang berita membawa kita ke benci, hoax, itu mereka yang suka kayak gitu ya geng ya. Oke geng, nggak usah berlama-lama, jom kita simak lagi satu video dari orang Malaysia. Katanya negara Malaysia ekonominya akan maju, padahal menurut Iki Malaysia udah maju jauh daripada Indonesia. Tapi kok ingin lebih maju lagi? Kenapa sih alasannya? Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Ekonomi Malaysia bakal akan menjadi seperti negara maju. Baru-baru ni dapat berita baik disebabkan usaha kerajaan Madani hampir 2 tahun. Ada orang mempertikai bahawa ni sembang saja. Tapi last ni ada 2 organisasi kenaan dengan ekonomi dan juga financial, iaitu JP Morgan dan juga Forbes, yang telah mengiktirafkan bahawa usaha kerajaan Madani adalah betul dan jelas akan membantu ekonomi di Malaysia. So apa yang mereka telah melakukan adalah meningkatkan grading daripada kurang baik, daripada underweight yang sekarang ni jadi neutral. Apa bermaksudnya neutral dan kenapa dia akan dipertingkatkan? Kalau dia dipertingkatkan, bermaksudnya dalam organisasi antarabangsa ni dia yakin pelabur, kalau mereka melabur di Malaysia, masa depannya ataupun pulangan dia akan makin cerah dan mungkin akan dapat pelaburan ataupun pulangan yang lebih manfaat dan lebih baik. Kalau nak banding dengan ekonomi hari ini dengan ekonomi Muhyiddin, tentunya ada orang rasanya apa perbezaannya, harga barang tentu meningkat, semua sama je. Saya nak bagi tahu amat berbeza. Kalau kita ingatkan balik zaman Muhyiddin Yassin, tak ada sesiapa pun yang firma antarabangsa, syarikat-syarikat yang sangat mega besar nak melabur di Malaysia. Tapi baru 2 tahun je, branding-branding yang you kenal, I kenal, semua nak datang Malaysia. Saya nak bagi contoh. Google, Microsoft, Amazon,
Intel dan lain-lain telah memberi jaminan bahawa mereka akan melabur di Malaysia. Tentunya ada orang akan mempersoalkan, ya, dalam umum berbilion-bilion ringgit. Kalau saya nak bagi satu contohnya Google baru-baru ni dia nak membina data center di Malaysia. Dia kata akan mencipta lebih daripada 20,000 peluang pekerjaan yang berkualiti. Tapi takkan hari ini dia umum, esok data center tu dah siap dan hari yang seterusnya pekerja dah masuk. Tentunya dia tak berlaku seperti ni. So kerajaan ni sedar bahawa dalam 2 tahun ini adalah tugasan Menteri Kabinet PMX untuk bertugas lumus untuk menarik pelabur supaya dalam 2 tahun ni mereka janji nak datang, confirm nak datang, dan kilang tu akan siap bila? Sebelum PRU 16, supaya rakyat akan merasakan hasil yang diusahakan oleh kerajaan Madani, supaya pelaburan ni duitnya, hasilnya akan sampai ke poket rakyat seterusnya. Ya, negara Indonesia masih belum siap menjadi negara maju, sedangkan negara jiran kita malah tambah maju. Kenapa kira-kira? Ya, karena mau maju gimana pun, kalau hal seperti tadi, kereta cepat bantalnya dicuri, terus baut-baut dicuri, terus spion kendaraan kereta dicuri, ya mentalitinya harus kena ubah. Rakyat Indonesia mentalitinya kena ubah kayak gitu. Bila ingin negara kita maju. Tapi netizen-netizen daripada Konoha itu akan tutup mata bila melihat fakta. Mereka tuh sukanya yang konten-konten hoa, konten-konten kebencian, konten-konten pokoknya tentang membenci negara Malaysia seperti itu ya geng ya. Ikinya juga pelik juga, gak boleh membandingkan negara Indonesia dan negara Malaysia. Kenapa? Alasannya tuh kenapa kayak gitu ya. Padahal negara Malaysia tuh negara maju, negara Singapura tuh negara maju, negara Brunei tuh negara maju. Tapi kenapa netizen kita tuh tidak mau membandingkan dengan negara-negara yang dibilang negara kecil. Meskipun negara kecil, tapi kan maju. Rakyatnya sejahtera, lowongan pekerjaan banyak, dan banyak investor-investor asing ataupun perusahaan-perusahaan raksasa di dunia itu menuju ke Malaysia. Kenapa tidak ke Indonesia? Mungkin salah satunya takut terjadi hal seperti tadi yang dikatakan TikToker itu, geng ya. Mungkin kayak gitu terjadi, wah ini bahaya, ini perlindungan hukumnya di Indonesia tuh lemah. Kayak gitu mungkin ya geng ya. Jadi seperti itu geng, videonya mungkin bermanfaat ataupun tidak bermanfaat buat kalian. Moga-moga di Indonesia ke depannya mentalitinya harus berubah ataupun kena diubah biar kita maju ke depan seperti negara-negara jiran lainnya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye-bye.